Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Prijal dengan NPM 2141149 dari kelas MNJ 21 gabungan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang sustainability reporting. Yaitu pengertian laporan berkelanjutan atau sustainability report adalah praktik pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan secara internal maupun eksternal. Atau pengertian lainnya yaitu laporan yang berdasarkan pada konsep sustainability development. Sementara itu, sustainable development bermakna sebagai terpenuhnya pembangunan saat ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Manfaat dan tujuannya yaitu perusahaan dinilai sangat penting sebab tujuan dari laporan ini untuk menginformasikan kinerja perusahaan dalam segi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta sebagai bukti bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap stakeholder. Selain itu, sustainability report membantu perusahaan untuk mentaati peraturan dan tuntutan para stakeholder. Perusahaan tidak sekedar mengeruk keuntungan, melainkan ikut serta dalam menjaga keseimbangan alam sekitar. Tiga dimensi pengungkap sustainability reporting. Yang pertama, ekonomi. Pada dimensi ekonomi, yang berkelanjutan menyangkut peran perusahaan terhadap kondisi ekonomi, para pemangku kepentingan, dan sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global isi yang dilaporkan. Menekankan pada kontribusi perusahaan terhadap sistem perekonomian di sekitarnya. Yang kedua, ada lingkungan dimensi. Lingkungan ini maksud berkelanjutan melihat dampak dari sebuah perusahaan terhadap lingkungan hidup seperti ekosistem, tanah, air, dan udara di dalam laporan ini. Mengungkapkan kinerja perusahaan dalam mengelola sumber daya air, bahan energi, keanekaragaman hayati, limbah, emisi, jasa, dan produk dan lainnya. Yang ketiga, sosial. Dimensi sosial yang berkelanjutan membahas dampak yang dimiliki perusahaan terhadap sistem sosial sesuai dengan perusahaan tersebut beroperasi pada dimensi ini. Mencakup pada praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan dalam bekerja, hak asasi manusia yang diperhitungkan oleh perusahaan, dampak yang diterima masyarakat sekitar perusahaan, dan tanggung jawab atas jasa dan produk yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.